Apa ya? Jangan dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Laimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Jangan dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Mana MKT? Di bawah internet, apa sudah ini? Di sana yang butuh itu? Iya, yang butuh. Iya, itu dia.
Ya, mama ibu semua lain tu. Mama, asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, ambil ini sem fokus itu. Sem fokus ini fokus itu. Sem fokus itu orang mana apa? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya bapak. Apa lagi? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, tidak bisa. Oh. Boleh gitu bisa. Aku baru mau masuk. Enggak. Apa ya? Jangan dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari.
Bribda Masias menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masias akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners. Selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masias Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang Kode Etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Leimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Jangan lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Empat. Mana ini? Empat. Kita bisa apa sih ini? Yang sana yang butuh itu? Iya, yang betul. Iya. Oh, sedih. Ya, maibih sebenarnya itu menguap. Saya juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen ambil ini sem fokus itu. Sem fokus ini. Ini fokus ini. Sem fokus ini. Orang apa?
Barang sudah ada kan? Sudah cukup sudah. Barang sudah ada. Iya Bapak. Apa lagi? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masias digelar di ruang Bripropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, itu tidak. Oh. Itu tidak. Itu baru mau masuk. Enggak, kemudian Apa ya? Saya belum lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masias digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masias menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masias akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam.
dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masya Siahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia, baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Ristambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang Kode Etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Leimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Jangan lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mana MKT? Iya. Di mana terjadi fokus di ini? Ada yang sana yang betul gitu? Iya, yang betul. Iya. Oh, bisa dia. Ya, mama ibu semua lain tu. Mama, asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, ambil ini sem fokus itu. Sem fokus. Ini fokus itu. Sem fokus itu. Orang mana apa? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya, Bapak. Apa lagi? Selesai. Tarik gagas.
Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, juga beda. Oh. Itu beda. Iya, itu baru mau masuk. Enggak, tidak. Apa ya? Saya lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners. Selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis
Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Ristambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners. Demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa, dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners. Dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Leimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Saya sampai lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bentar, mana ini? Empat. Iya. Kita bukan apa sudah ini. Yang sana yang betul kita. Iya, yang betul. Iya. Oh, sedih. Ya lah, mama ibu semua itu menguap. Asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, Ambil sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus ini. Sem fokus itu orang apa? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya, Bapak. Apa itu? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi.
Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Buka, juga tidak. Oh. Gitu tidak. Saya kan baru mau masuk. Enggak, tidak kan baru. Apa ya? Saya belum lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.
Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Laimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Saya dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mana ini? MKT. Dibangun terlihat apa sudah Ini sana yang betul itu. Iya, yang mata. Iya, bisa jadi. Ya lah, mama ibu sekarang itu murah. Asal jure, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, ambil ini sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus itu. Sem fokus itu. Mana apa? Barang semua ada sana. Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya Bapak. Apa lagi? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tua. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan
setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, belum tidak. Oh, gitu tidak. Saya baru mau masuk. Enggak, tidak. Apa ya? Dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia, baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Ristambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga
sampai dengan sidang putusan Tribunars. Semua saksi sudah diperiksa yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka Tribunars, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serentak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali Tribunars. Demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa, dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore Tribunars, dan setelah pemeriksaan NK kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Leimena Tribunars. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Jangan lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Bentar. Mana ini? Dibangun pening, apa sudah dia itu tinggi. Ada yang sana yang betul kita. Iya, iya. Oh, bisa dia. Ya, maibihis na lang ito. Mamuha. Asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, Ini sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus itu. Sem fokus. Mana memang? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Ini Bapak. Apa itu? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masias digelar di ruang Brimopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir.
Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, tidak bidang. Oh, gitu bidang. Itu baru mau masuk. Enggak, kemudian Apa ya? Saya sampai lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya?
Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore Tribunnews, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Laimena Tribunnews. Demikian. Baik, rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Kerja dulu Pak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Bentar. Mana ini? Bentar deh. Dibangun kan ini. Apa sudah pernah lihat ini? Yang sana yang betul itu. Iya, lihat. Iya. Oh, itu dia. Ya, maibihis dengan itu. Menguap. Asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen ambil ini sem fokus itu. Sem fokus ini. Ini fokus itu. Sem fokus itu. Mana memang? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Ini Bapak. Apa lihat Bu? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bipopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan. Ini bidang. Oh. Oh, dia gitu bidang. Itu baru mau masuk. Enggak, kemudian
Apa ya? Saya belum banget. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia, baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Lemena, Tribuners. Demikian.
Baik rekan media, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Jangan lupa. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Mana ini? 4 Timbang ternyata apa sudah ini. Ada yang sana yang butuh itu? Iya, iya. Oh, itu dia. Ya Allah, mama ibu semua itu murah. Asal juri, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, Sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus ini. Sem fokus itu orang apa? Barang semua ada kan? Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Ini Bapak. Apa ya, Bu? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tua. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, kan? Tidak bisa. Oh. Gitu bisa. Itu baru ngomong sih. Enggak, tidak.
Apa ya? Yang belum banget. Bicara cepat-cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan Tribuners. Semua saksi sudah diperiksa, yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka, Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali, Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners, dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Laimena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Yang belum banget.
cepatnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 5. Empat. Mana ini? Empat deh. Iya. Timbang bukan yang fokus itu ini. Yang sana yang butuh itu. Iya, yang buta. Iya. Oh, itu dia. Ya lah, maibih siya na ito. Mumura. Asay, jure, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen, Ini sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus itu. Sem fokus itu. Orang cara apa? Barang semua ada, sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya, Bapak. Apa level? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripopam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, tidak bisa. Oh. Gitu bisa. Itu baru mau masuk. Enggak, tidak. Bicara cepat-cepatnya ke dalam
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners, selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Ristambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini, rencananya akan